Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andres Ardika Nugroho dari Prodi Manajemen. Di sini saya ingin membawakan materi pengantar akuntansi yang berjudul tentang kas kecil. Jadi dalam melakukan transaksi bisnis itu perusahaan tidak selalu mengeluarkan dana yang besar atau untuk membayar sesuatu. Namun tanpa disadari, ternyata perusahaan juga dapat mengeluarkan uang dengan nominal yang sedikit kecil atau mungkin bisa kecil, tetapi dengan kualitas yang banyak. Meskipun demikian, setiap uang yang keluar itu harus tetap dibuat dalam sebuah pembukuan untuk mempermudah akuntan perusahaan mencatat keuangan perusahaan. Nah, pembukuan inilah yang akan mencatat setiap pengeluaran yang dilakukan perusahaan dalam nominal yang tidak terlalu banyak atau bisa disebut dengan kas kecil atau petty cash. Petty cash biasanya digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Kas kecil adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Nah, kas kecil ini digunakan untuk menandai pengeluaran-pengeluaran pemimpin yang jumlahnya relatif kecil, seperti dana entertain klien atau rekan kerja pemimpin. Bisa juga dana konsumsi untuk kepentingan rapat, dan masih banyak yang lainnya. Sebagai orang yang dipercaya pemimpin untuk mengelola kas kecil, sekretaris itu harus dapat mengatur dan merencanakan penggunaan dana kas kecil dan membuat catatan keuangan yang dibukukan kembali oleh bagian keuangan. Nah, kita masuk ke tujuan. Di tujuan kas kecil ini ada 4. Terdiri dari 4. 1. Itu menangani masalah perlengkapan atau pembekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian kantor. Yang kedua itu ada menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis, juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil atau mendadak. Yang ketiga itu meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pemimpin. Yang keempat nih, yang terakhir itu mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Jadi perusahaan itu bisa secara tiba-tiba mengeluarkan dana kas kecil untuk hal-hal yang di luar dugaan. Nah, kita masuk di metode. Metode dalam pengelolaan kas kecil ini dibagi menjadi 2. Yang satu metode tetap, yang kedua metode berubah-ubah. Nah, kita masuk ke metode tetap dulu. Metode tetap itu pembukuan kas kecil, di mana rekening kas kecilnya itu jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran yang terjadi itu pemegang kas kecil itu tidak serta-merta langsung mencatat, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti pengeluaran kasnya. Nah, yang kedua itu metode berubah-ubah. Di dalam metode berubah-ubah ini pengisian dan pengendalian kasnya, di mana jumlah kas kecil itu akan selalu berubah sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas itu tidak ditetapkan, akan tetapi dengan kebutuhan. Misalnya ketika pertama kali membuat kebijakan, perusahaan menetapkan jumlah nominal kas kecil sebesar 5 juta. Kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemudian kas kecil itu diisi kembali. Nah, ketika waktu pengisian, jika perusahaan menggunakan sistem dana tetap, maka jumlah kas kecil itu harus sama jumlahnya dengan saldo awal kas kecil. Nah, kita masuk ke dokumen yang dibutuhkan. Di dokumen yang dibutuhkan ini, yang pertama ada bukti kas keluar.
Dokumen ini berguna agar perintah pengeluaran kas dan fungsi akuntansi pada fungsi kas besar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dalam sistem dana kas kecil ini, dokumen itu sangat penting dibutuhkan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua itu ada cek. Nah, cek ini dokumen yang sering dipakai untuk memerintahkan nih bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan yang namanya tercantum pada cek atau pembawa cek. Yang ketiga itu ada permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dipakai oleh pengguna kas kecil untuk meminta sejumlah uang kepada pemegang dana kas kecil. Nah, bagi pemegang dana kas kecil ini, dokumen ini berguna sebagai bukti pengeluaran, dan dokumen ini akan disimpan oleh pemegang kas menurut nama pengeluaran dana kas kecil. Yang keempat itu ada bukti pengeluaran kas. Dokumen ini dibuat oleh pengguna dana kas kecil itu untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil dan diserahkan oleh pengguna dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil. Nah, yang terakhir ada permintaan pengisian kembali kas kecil. Nah, dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana. Contoh kas kecil ini bersifat opsional. Jadi dalam sebuah perusahaan itu boleh memakai, boleh juga tidak digunakan. Tergantung kebutuhan perusahaan itu sendiri sih. Nah, kita masuk ke contoh soal. Pada tanggal 1 Maret 2016, PT Jarwo membentuk dana kas kecil sebesar Rp300. Pada tanggal 31 Maret 2016, dana kas kecil terdiri dari uang tunai dan bukti-bukti pengeluaran kas sebagai berikut. Nah, uang tunai ini uang kertas dan uang logam. Nah, itu 8.300. Dan nah, ini bukti-bukti pengeluaran kas kecil untuk biaya pengangkutan pembelian itu ada 62.300. Pembelian perlengkapan ada 43.900. Telepon dan telegram itu ada 16.700. Reparasi dan pemeliharaan itu ada 33.600. Piutang karyawan itu ada 85.000. Biaya pengiriman itu ada 27.200. Perangko itu ada 23.000. Nah, kita disuruh buat jurnal untuk mencatat satu, pembentukan dana kas kecil. Yang kedua, mengisi kembali dana kas kecil yang sekaligus dinaikkan menjadi 400. Jadi tadi dari 300 itu dinaikkan jadi 400. Nah, di sini udah ada nih tabelnya nih. Kita jabarin per tanggal 1 itu kas kecil itu di debit Rp300, yang di kreditnya itu kas di bank. Nah, kan itu ada tanggal 31-nya tuh. Itu yang biaya angkut pembelian, itu perlengkapan kantor, beban telepon dan telegram, beban reparasi, piutang karyawan, biaya pengiriman, biaya perangko, kas kecil, itu masuknya di debit. Ditaruh semua tuh yang tadi nominalnya. Nah, yang kas kan ada tuh kas di bank, itu masuknya di kredit. Nanti dijumlahkan, hasilnya harus balance. Itu hasilnya itu 691.700. Sekian dari presentasi saya. Semoga materinya ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.